Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Budi Utami dari PIAUD 4 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Media Pembelajaran Papan Pintar terhadap Kecerdasan Logis Matematis anak usia 5-6 tahun di RA Haja Siti Syarifah. Latar belakang dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil observasi di RA Haja Siti Syarifah, terdapat satu kelas anak yang berusia 5-6 tahun. Di kelas tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan media pembelajaran yang kurang untuk merangsang pembelajaran anak, khususnya untuk media pembelajaran matematika ataupun untuk merangsang kecerdasan logis matematis anak, sehingga suasana menjadi monoton. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk meneliti mengenai kecerdasan logis matematis ini. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Media Papan Pintar terhadap Kecerdasan Logis Matematis anak usia 5-6 tahun di RA Haja Siti Syarifah tahun ajaran 2020-2021. Rumusan masalah saya yaitu, adakah pengaruh media papan pintar terhadap kecerdasan logis matematis anak usia 5-6 tahun di RA Haja Siti Syarifah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh media papan pintar terhadap kecerdasan logis matematis anak usia 5-6 tahun di RA Haja Siti Syarifah. Nah, pada bab 2 ini, pada tinjauan pustaka, bagian kerangka teoritis, di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan logis matematis serta media pembelajaran papan pintar. Nah, kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang dimiliki anak terkait dalam hal angka atau logika, yaitu kecerdasan yang melibatkan keterampilan dalam mengelola angka atau kemahiran menggunakan angka. Kecerdasan logika matematika ini dikembangkan melalui mengenal beberapa bilangan, beberapa pola, perhitungan, pengukuran, geometri, statistik, peluang, maupun petunjuk grafik. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menyalurkan pesan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan perasaan anak dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, media papan pintar adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa, bertujuan agar siswa dapat lebih mudah menerima materi serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, media papan pintar ini digunakan sebagai media penyampai pesan pada waktu pembelajaran matematika yang berhubungan dengan kemampuan kognitif anak. Media ini bisa dibuat dari bahan kardus ataupun yang dilapisi dengan kertas berwarna maupun kain flanel. Pada penelitian relevan, di sini saya mengambil 3 judul penelitian sebelumnya. Yang pertama itu penelitian dari Desrianti yang berjudul Meningkatkan Kecerdasan Logis Matematis melalui Kegiatan Fun Cooking di TK Negeri Pembina Pandeglang. Nah, yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Permainan Balok terhadap Kecerdasan Logis Matematis mengenal pola ABC pada anak kelompok B di TK Gerbang Indah Malang. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan Kusumawati dengan judul Meningkatkan Kemampuan Menyebut Bunyi Huruf melalui Media Pembelajaran Papan Pintar pada anak kelompok B di TK Aisyah, Surabaya. Nah, berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dan pembelajaran yang menyenangkan dapat mempengaruhi kecerdasan serta kemampuan belajar anak. Pada jurnal pertama, dalam mengembangkan kecerdasan logis matematis dengan kegiatan fun cooking. Pada jurnal kedua, meningkatkan kecerdasan logis matematis dengan permainan balok. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan menyebut huruf
vokal, dan konsonan menggunakan media papan pintar. Di sini saya mengajukan hipotesis terdapat pengaruh yang signifikan pada media papan pintar terhadap kecerdasan logis matematis anak usia 5-6 tahun di RA Haja Siti Syarifah, Kecamatan Medan Tembung pada tahun ajaran 2020-2021. Untuk bab 3, metode penelitian. Di sini lokasi penelitian dan waktunya saya ambil di RA Haja Siti Syarifah pada 31 Mei sampai 3 Juni 2021. Desain penelitian yang saya gunakan yaitu pre-experimental design. Pada desain ini satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu untuk kelas eksperimen dan yang kedua itu untuk kelas kontrol. Populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan yaitu anak usia 5-6 tahun berjumlah 24 anak. Untuk sampel pada kelas kontrol berjumlah 12 orang anak, dan untuk kelas eksperimen berjumlah 12 anak. Untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan teknik observasi terstruktur dalam bentuk non-test dan dokumentasi tentang kecerdasan logis matematis anak dengan menggunakan media papan pintar. Dan terakhir itu teknik analisis data. Di sini saya menggunakan uji hipotesis atau UJT. Demikianlah hasil dari penyampaian proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.